Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sajak dan Nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian kelima seri yang keempat. Kitab Kidung Agung pasal 4, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, dan kedua mempelai saling menyapa. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air
termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat. Bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Kidung Agung Fasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang agungnya pernikahan yang suci dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Kidung Agung 4 ayat 12 dengan bunyi nas. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, fasal yang keempat kitab Kidung Agung menggambarkan upacara pernikahan Salomo dengan kekasihnya perempuan Sulam. Kedua mempelai mulai menggambarkan kecantikan dan ketampanan kekasihnya dengan pujian yang semarak, mirip dengan nyanyian pujian dalam pernikahan pedesaan Suria modern. Uraian timbal balik tentang kecantikan dan ketampanan orang yang dicintai itu tidak selalu mengacu hanya pada kecantikan fisik, namun juga sering menggambarkan kualitas moral yang mengagumkan dari sang kekasih. Gambaran kebun tertutup yang digunakan oleh Salomo untuk pengantin wanitanya di ayat yang ke-12 menunjukkan atau melambangkan keperawanan. Dan di dalam nyanyian agung tentang hubungan seksual antara sepasang kekasih di ayat yang ke-16 hanya dapat terjadi setelah kedua mempelai menyelesaikan akad nikah atau setelah mereka ditumpangkan tangan dalam pemberkatan nikah kudus. Pengantin wanita mengundang pengantin prianya yaitu Salomo untuk datang dan mengambil bagian dari buah yang sekarang telah menjadi miliknya dalam taman di ayat yang ke-16. Dan pengantin pria menyambut undangan itu di pasal yang kelima ayat yang pertama. Undangan dari mempelai wanita ini adalah bentuk penerimaan satu sama lain melalui persatuan konsep Alkitab, yaitu menjadi satu daging. Dan pada bagian akhir dari kitab Kidung Agung 5 ayat 1 menggambarkan suara otoritatif Tuhan sendiri yang mengucapkan berkat setelah selesainya persatuan nikah, sama seperti kehadirannya ketika ia mengukuhkan dan memberkati pernikahan taman yang pertama di Eden, yaitu makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Jadi sahabat-sahabat firman, muda-mudi Kristen, sebelum pernikahanmu, engkau belum bisa menerima undangan pasanganmu. Tetapi tunggulah sampai waktu yang tepat di mana otoritas Allah dikukuhkan atas kalian berdua melalui pemberkatan nikah suci. Dan bila tahapan-tahapan pernikahan telah dipenuhi, maka undangan istimewa yang spesial ke taman yang indah itu boleh dipenuhi. Maka Anda akan sangat bergembira bahwa ia adalah milikmu dan engkau adalah miliknya dan tidak ada yang lain untuk selamanya. Dan untuk kaum mudi, dengan bangga kekasihmu akan berkata, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Kidung Agung 4 ayat 12. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Ayat yang ke-7.
Jadi, sahabat-sahabat firman, pemudi-pemudi, jagalah baik-baik kesucianmu, dan biarlah itu dipersembahkan kepada Dia yang menjadi suamimu. Biarlah persatuan seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama menjaga kesuciannya akan menemukan dirinya mencapai tanah yang dijanjikan, yaitu bibirmu meneteskan madu murni, madu dan susu ada di bawah lidahmu. Kidung Agung 4 ayat yang ke-11. Dan untuk makna rohani, gereja adalah mempelai wanita yang harus menjaga kesuciannya. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Rumah Tangga Bahagia, halaman 24 alinea keempat mengatakan bahwa Kristus menghormati hubungan perkawinan oleh menjadikannya suatu lambang persekutuan di antara Dia dengan umat tebusannya. Ia sendirilah mempelai laki-laki dan mempelai wanita adalah jemaat. Kepada Dia yang telah dipilihnya itu ia berkata, bahwasanya amat eloklah engkau, hai Adinda, amat eloklah engkau, tak ada cacat padamu. Sahabat-sahabat firman, bagaimanakah kita sebagai mempelai Kristus menjaga kemurnian dan kesucian kita? Jawabnya adalah kita dapat menjaganya sesuai dengan kebenaran Kristus. Apa itu kebenaran Kristus? Jawabnya, kebenaran Kristus adalah firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kembali untuk semua sahabat firman yang belum menikah, biarlah perikop firman Tuhan di dalam kitab Kidung Agung pasal yang keempat ini menjadi suatu persiapan kelak bila Tuhan sudah memberikan kepada Anda masing-masing pasangan untuk dikasihi dengan tulus, menjaganya dalam kehormatan dan kesucian, serta menjadi partner yang setia satu kali untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kalian berdua. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Ku mau mengikut Yesus dalam dengar firman-Nya, dengan setia mengiring Dia. Meski banyak tantangan, harus menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Satu hal yang ku yakin, Tuhanlah penolongku, tak membiarkan dan tinggalkan. Dan ku pasti menjadi lebih dari pemenang, karena Yesus mengasihiku. Segalanya tiada yang dapat memisahkanku dari kasih Yesus.
Ku pasti menjadi lebih dari pemenang, karena Yesus mengasihiku. Ku cinta Yesus, mempelai priaku, lebih dari segalanya. Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih Yesus. Ku cinta Yesus, mempelai priaku, lebih dari segalanya. Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih Yesus, dari kasih